sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Selamat pagi, Shalom anak-anak. Kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Yuk kita doa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan ini di mana Engkau boleh menyampaikan akan kebenaran firman-Mu buat kami dan punya hati yang haus akan kebenaran-Mu. Dan biarlah hikmat yang daripadamu menerangi kami sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang akan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Miss akan mengajak untuk kita sama-sama membaca dari Matius 14. Kita akan baca mulai ayatnya yang ke-22. Judul perikopnya adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Sampai di situ saja pembicaraan kita pada pagi hari ini. Tapi mari kita renungkan satu peristiwa yang menurut Miss ini agak lucu juga ya. Sebelum terjadi peristiwa ini Yesus berjalan di atas air, kita tahu bahwa mereka itu sudah melihat satu mukjizat yang besar, yaitu 5 roti dan 2 ikan dipecah-pecahkan, didoakan, mengucap syukur, bisa memberi makan untuk 5.000 orang laki-laki, belum masuk wanita maupun anak-anak. Jadi pasti itu berlipat ganda, nggak cuma 10.000, biasanya wanita lebih banyak ya. Jadi di atas 10.000. Itu satu keajaiban dan murid-murid Tuhan Yesus itu melihat bahwa lewat 5 roti dan 2 ikan bisa dibuat untuk makanan 5.000 orang laki-laki. Nah, kemudian setelah peristiwa itu Yesus naik ke atas bukit mau berdoa dan dia bilang sama murid-muridnya, "Kamu berjalan dulu sana, naik perahu ke seberang." Nah, terjadilah. Kemudian murid-muridnya ini naik ke perahu mendahului Tuhan Yesus dan yang lain orang banyak itu pulang. Dalam perjalanan naik perahu itu tiba-tiba ombak itu besar sehingga perahunya diombang-ambingkan gelombang. Nah, kira-kira jam 3 subuh, jam 3 malam Yesus datang menyusul. Tapi Yesusnya nyusulnya kan karena ini di tengah-tengah lautan ya, Yesus berjalan di atas air. Apa reaksi dari murid-muridnya? Ketika lihat tiba-tiba itu hantu. Kenapa? Nggak pernah lihat ada orang bisa jalan di atas air. Jadi dia mereka langsung bilang itu hantu. Mereka takut sekali karena biasa ya kalian juga kan kalau ada yang aneh-aneh pasti bilangnya itu setan, takut semua kan. Sama murid-murid Tuhan Yesus juga begitu. Yesus bilang, "Tenang, ini aku." Petrus masih gak yakin. Dia bilang gini, "Kalau benar itu kamu nih Tuhan, suruh aku berjalan di atas air."
ya ayo jalan. Akhirnya Petrusnya masuk ke air, benar bisa jalan. Nah, kita nggak bahas lagi ketika Petrus terombang-ambing terus jadi jeblos di air ya. Tapi yang kita ingin renungkan begini, yang ingin ajak kita merenungkan adalah ketika seringkali kita sebagai orang percaya, itu percaya Tuhan itu berkuasa nggak? Percaya. Tuhan Maha Kuasa, percaya. Siapa yang ciptakan langit dan bumi ini? Tuhan. Percaya kan? Iya. Tapi ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka bilang hantu. Itu hantu. Kenapa ya? Kalau lihat sesuatu yang aneh nggak bilang, Tuhan hebat sekali ya Tuhan bisa jalan di atas air. Tapi kita seringkali begitu, belum setan yang diomong. Nah, ketika Miss merenungkan ini, Miss menemukan satu konklusi seperti ini. Seringkali tanpa disadari, sekalipun kita percaya kalau ditanya, Tuhan itu maha kuasa. Bisa lakukan semua perkara, bisa. Tapi kenapa kalau yang aneh-aneh yang tidak masuk di akal kita pikir itu setan. Artinya sebenarnya tanpa sadar kita sedang menempatkan setan lebih berkuasa dari Tuhan. Jadi kalau ada yang jalan di atas air itu setan. Apakah Tuhan gak bisa jalan di atas air? Sangat bisa. Bahkan setan itu tukang niru Tuhan. Tapi Tuhan itu bisa lakukan semua. Bahkan Tuhan itu bukan cuma bisa berjalan di atas air. Bahkan dia bisa menjamin ketika dia inginkan. Petrus, Tuhan kalau memang kamu itu, buat aku juga bisa jalan di atas air. Ayo jalan. Dan bisa dibuat Petrus jalan di atas air. Bukan cuma Tuhannya sendiri. Artinya di sini Miss mau bicara ya. Apapun sebenarnya yang tidak mungkin bagi kita, kalau Tuhan yang sudah melakukannya, memerintahkannya, kita juga bisa lakukan. Jadi renungan pagi ini kita bisa renungkan seperti ini. Yang pertama, kita punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Tempatkan dia sebagai pribadi yang bisa berbuat apapun sampai yang tidak masuk akal kita. Jangan kalau ada sesuatu yang aneh-aneh kita bilang itu setan. Kalau setan seolah-olah kita tempatkan dia yang bisa lakukan yang aneh-aneh. Padahal Tuhan itu bisa yang aneh-aneh. Hanya kita tetap tahu bahwa kalau Tuhan melakukan itu untuk kebaikan kita. Dia tidak pernah membinasakan kita. Kalau setan selalu di dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan setan datang itu. Kalau datang itu selalu dia akan mencuri dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberi kita kelimpahan. Jadi mari kita belajar. Kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang kuasa, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia bisa lakukan, tidak perlu kaget. Memang Tuhan adalah yang ajaib. Tuhan adalah yang maha kuasa. Jadi apa saja dia bisa lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengerti ketika Tuhan menghendaki sesuatu, dia pasti bisa lakukan. Tidak ada yang gagal. Termasuk ketika Petrus bilang, Tuhan kalau memang engkau itu suruh aku jalan di atas air. Kenapa Petrus gak berani langsung di atas air? Tuhan ayo bikin. Enggak. Dia tunggu dulu. Tuhan kalau memang kamu suruh aku bisa jalan di atas air. Dan Tuhan bilang ayo berjalan. Dan Petrus berjalan di atas air. Artinya apa? Kita punya banyak kesempatan untuk bisa berseru kepada Tuhan. Untuk bisa membuat kita lakukan hal-hal yang ajaib sekaligus. Artinya apa? Manusia, apalagi kalian udah belajar tentang fisika kan? Manusia kan gak mungkin jalan di atas air. Berat jenis manusia jauh lebih besar daripada air. Pasti kita akan tenggelam. Tetapi kita tahu kita punya Tuhan yang maha kuasa. Dia bisa lakukan di atas ilmu fisika. Dia saja yang menciptakan ilmu. Jadi di atas fisika. Dia bisa buat jalan di atas air. Bukan Yesusnya sendiri yang jalan di atas air. Tetapi kalian juga bisa jalan di atas air. Ketika Yesus menghendakinya. Jangan nanti kalian semua pulang terus pergi ke pantai sana ke laut. Pas Cirebonnya di pinggir laut. Kalian jalan di atas air. Nyemplung kalian. Harus apa? Harus ada kekuatan Tuhan. Petrus bilang kalau engkau itu Tuhan buat aku. Perintahkan aku untuk bisa jalan di atas air. Oh ya, ayo jalan di atas air.
Bisa. Dan artinya apa? Ketika kalian itu berseru sama Tuhan, minta sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, dan tunggu Tuhan bilang apa. Karena semua yang keinginan kita kan gak selalu mendatangkan kebaikan. Ada yang kita kepingin tapi sebenarnya Tuhan tidak menghendaki. Tapi kita berseru kepada Dia dan Dia mengatakan, oke, kalian bisa lakukan semua. Mungkin di sini ada orang anak-anak yang sudah kelas 12 barangkali. Aduh, nanti kalau aku selesai kelas 12, mau kemana ya aku? Nggak mungkin aku kuliah. Kenapa? Bapak ibuku nggak bisa ngongkosin aku kuliah. Aku harus kerja. Tapi aku kepingin. Nah, kita punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang punya segalanya, bisa lakukan apa saja. Jadi kalian perlu minta tolong sama Dia. Minta Tuhan, berikan aku kesempatan untuk aku bisa kuliah. Berikan aku kesempatan untuk aku bisa melanjutkan nanti. Nggak cuma selesai sampai kelas 12 saja. Buat orang tuaku diberkati supaya orang tuaku bisa membiayai aku. Bisa dengan cara apa saja Tuhan menolong. Seperti Petrus berjalan di atas air, dia mampu lakukan. Karena Tuhan, ketika Petrus berseru, Tuhan kalau Engkau memang itu benar Engkau, buat aku bisa berjalan di atas air. Dan Tuhan bisa lakukan itu. Ajaib kan? Ajaib. Karena itu mari kita percaya kepada Tuhan kita, Allah yang ajaib yang bisa lakukan segala perkara. Kita tidak perlu takut masa depan kita tidak perlu meragukan Dia. Dan jangan jerit-jerit. Itu setan. Kalau ada yang aneh itu setan. Setan itu kalah sama kita karena ada Yesus di dalam kita. Karena itu kita harus tahu dan kita melihat kalau ada sesuatu yang ajaib, Tuhan kita bisa lakukan yang lebih ajaib lagi. Mari kita datang kepada Dia, bahwa kita punya Allah yang dekat, Allah yang sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus semua bisa terjadi dan kita selalu mendapatkan pertolongan daripada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur Bapa karena kami boleh mengenal Engkau, Tuhan yang sudah menjadi juru selamat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga meneliti dan menilik hati kami masing-masing. Dan kami percaya juga bahwa Tuhan selalu siap menolong kami. Bapa, tolong kami untuk kami mengenali Engkau. Sehingga kami tidak akan mengatakan itu hantu atau setan ketika kami melihat ada hal-hal yang ajaib. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau punya kekuatan dan kuasa yang tidak terbatas. Sehingga kami tahu bahwa kalau Engkau mau, maka kami bisa ditolong. Kalau Engkau mau, maka apapun yang ada di dalam hidup kami, masa depan kami, kekuatan kami bisa datang daripadamu. Karena itu setiap pergumulan kami mau bawa kepadamu. Setiap kerinduan kami mau bawa kepadamu. Setiap keterbatasan kami mau bawa kepadamu. Biar Engkau Allah yang dahsyat yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dan berkuasa melakukan apapun yang akan mengerjakannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami adalah anak-anak yang beruntung karena kami boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin.